Uji ide dengan analisis SWOT. Analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, and Threats adalah suatu metode untuk menganalisis situasi bisnis dengan mengidentifikasi faktor-faktor internal, eksternal yang mengaruhi keberhasilan suatu bisnis. Untuk menjalankan bisnis interview, berikut ini adalah contoh analisis SWOT yang dapat membantu mempertimbangkan ide bisnis. Yang pertama, kelebihan atau strengths. Kelebihan dapat menyediakan produk furniture interior yang memiliki beberapa kategori yang dibutuhkan oleh orang-orang yang ingin menambah fasilitas kenyamanan bagi tamu atau bagi diri sendiri dalam acara tertentu tanpa harus membeli atau memindahkan perabotan mereka sendiri. Contoh, saat acara arisan keluarga atau acara ulang tahun anak. Namun bila ingin membeli perabotan untuk ditata dapat didiskusikan dengan pakar desain interior yang ada di dalam aplikasi interior sesuai dengan kebutuhan ide dan konsumen. 2. Dapat menawarkan berbagai jenis perabotan untuk dibeli mulai dari kursi, meja, lemari, hingga sofa dan berbagai interior lainnya seperti lampu hias, dan juga dapat menyewa meja dan kursi yang telah tersedia untuk disewa di dalam aplikasi. 3. Dapat menjangkau pasar yang luas dengan menyediakan layanan online seperti situs web atau aplikasi. 4. Dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sebagai pembuat perabotan ataupun sebagai jasa angkutan perabotan yang disewa. 5. Dapat meningkatkan kenyamanan dan produktivitas pelayanan pelanggan karena dapat meningkatkan produktivitas pelanggan dalam fasilitas penggunaan perabot yang disewa ataupun dibeli. Kelemahan. 1. Memerlukan biaya peliharaan dan penyimpanan persediaan perabotan yang akan disewa dan di server aplikasi. 2. Memiliki resiko dalam menyewa bila lewat jatuh tempo yang sudah ditentukan. 3. Memerlukan waktu dan tenaga untuk mengirim dan menjemput perabotan serta memastikan perabotan dalam kondisi yang baik. Peluang. 1. Dapat memperluas jangkauan bisnis ke daerah-daerah yang lebih luas atau keluar kota. 2. Dapat menawarkan paket sewa untuk acara tertentu seperti pernikahan atau perusahaan atau acara keluarga besar. 3. Dapat menjalani kerjasama dengan agen real estate atau pindahan untuk mengarahkan pelanggan ke bisnis. Baiklah, perkenalkan, nama saya Hanifah Junita. Saya di sini ingin melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu ancaman atau threats. Persaingan dari bisnis serupa yang telah mapan di pasar, contohnya IKEA. Fluktuasi pasar dapat mempengaruhi tingkat permintaan untuk layanan penyewaan perabotan. Peraturan dan kebijakan yang dapat menghambat akan membatasi operasi bisnis. Dalam kesimpulannya, analisis SWOT dapat membantu mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan bisnis sewa perabotan, serta peluang dan ancaman di pasar. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, kami dapat mengambil keputusan yang tepat dan mengembangkan strategi bisnis yang sukses. Strategi kombinasi SWOT berikut adalah strategi kombinasi SWOT bisnis sewa perabotan berbasis aplikasi berdasarkan hasil analisis SWOT. Yang pertama, mengoptimalkan kekuatan atau strength. Bisnis dapat menghindari ancaman atau threats. Bisnis beli dan sewa perabotan dapat memanfaatkan kekuatan seperti layanan pelanggan yang baik dan portofolio produk yang lengkap. Untuk menghadapi ancaman eksternal seperti persaingan dan bisnis beli sewa perabotan lainnya, Interfur dapat menciptakan strategi pemasaran yang lebih baik, menawarkan layanan pelanggan yang lebih baik, dan menambahkan produk baru yang menarik untuk memenangkan persaingan.
Yang kedua, mengatasi kelemahan atau weaknesses dan memanfaatkan peluang atau opportunities. Bisnis beli dan sewa perabotan dapat mengatasi kelemahan seperti kurangnya keberadaan online atau kurangnya pengalaman karyawan dengan memanfaatkan peluang yang tersedia, seperti pertumbuhan pasar untuk sewa di daerah yang berkembang pesat. Interviewer dapat mengembangkan keberadaan online, melatih karyawan untuk memberikan layanan pelanggan yang lebih baik, dan menawarkan 9 diskon untuk pelanggan tertentu. Yang ketiga, menciptakan strategi baru yang menggabungkan kekuatan dan peluang bisnis. Bisnis beli dan sewa perabotan dapat menciptakan strategi baru yang menggabungkan kekuatan, seperti pengalaman dalam menyediakan perabotan untuk acara-acara besar dan peluang seperti meningkatnya permintaan untuk perabotan berkualitas tinggi ke dalam portofolio interviewer dan memperluas jangkauan pemasaran untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Yang keempat, mengurangi ancaman dan memanfaatkan kelemahan bisnis sewa perabotan dapat mengurangi ancaman, seperti meningkatnya biaya sewa perabotan dengan mengatasi kelemahan seperti penggunaan peralatan yang usang dan kurang berkualitas. Interviewer dapat meningkatkan kualitas perabotan mereka, mengurangi biaya produksi, dan menawarkan promosi untuk menarik pelanggan baru. Yang kelima, strategi di atas harus disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi unik dari bisnis beli dan sewa perabotan. Untuk itu, pentingnya untuk melakukan evaluasi terus-menerus dan penyesuaian agar strategi tetap relevan dan efektif. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya yang bernama Didi Rahmat Prayudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Didi Rahmat Prayudah, NPM 221300818, ingin menjelaskan kesimpulan dari ide startup kami yang berjudul Interviewer. Jadi isi kesimpulan dari ide startup kami yaitu Interviewer adalah industri yang terus berkembang dan menawarkan peluang yang menjanjikan dengan strategi yang tepat, termasuk penentuan target pasar yang jelas, manajemen stok yang efektif, dan pemasaran yang terarah. Bisnis beli dan sewa perabotan Interviewer ini juga dapat menjadi bisnis yang sukses dan menguntungkan. Namun, seperti bisnis lainnya, Interviewer juga memiliki tantangan dan resiko yang harus dihadapi. Oleh karena itu, sebagai pihak pengembangan aplikasi, perlu mempertimbangkan dengan hati-hati semua aspek bisnis. Dalam menyusun makalah ini, kami telah membahas berbagai aspek penting dari Interviewer tersebut, termasuk potensi pasar, modal bisnis, manajemen stok, pemasaran, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kesuksesan bisnis. Mungkin cukup sekian yang dapat saya simpulkan dari ide startup kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.